Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Polisi telah membuka penyelidikan baru kasus dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Namun sang terduga pelaku kini malah melaporkan balik mantan istri dan website berita projectmultatuli.org ke Polda Sulawesi Selatan dengan tuduhan pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE. Secara umum pencemaran nama baik dan kita laporkan ada dua. Satu mantan istri dari klien kami, dan kedua adalah yang narasi tulisan yang dalam website itu mengatakan ada tindak pidana pemerkosaan. Merasa dirugikan atas pemberitaan yang ditulis oleh redaksi projectmultatuli.org, pria yang diduga menjadi pelaku pemerkosaan ketiga anak kandungnya ini datang ke Mapolda Sulawesi Selatan Sabtu sore kemarin. Ia melaporkan balik mantan istrinya dan website berita projectmultatuli.org dengan tuduhan pencemaran nama baik lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE setelah dikirimi link berita yang ternyata menjadi viral di media sosial. Kami sengaja mengaburkan identitas para pihak yang tertera dalam surat pengaduan yang kami peroleh ini demi melindungi para korban pemerkosaan. Padahal, di dalam artikel berita Project Multatuli tanggal 6 Oktober 2021 yang ditulis oleh Eko Rosdianto dan diterbitkan ulang oleh banyak media online lainnya, tak ada satupun identitas yang berkaitan dengan korban atau pelaku yang tercantum dalam berita. Hal ini dilakukan sesuai dengan etika pers juga demi melindungi narasumber dan para korban. Penulis bahkan tak menggunakan inisial untuk menghormati proses hukum. Saya pribadi tidak menulis inisial, teman-teman di Multatuli editor tidak menulis inisial, itu bagian kami menghargai proses hukum ini. Seandainya dia tersangka, saya pasti akan mengejar dia. Tapi ini terduga. Nah, saya tidak menulis teman-teman Multatuli, kami sepakat tidak menulis inisial pun kami tidak tulis. Artinya, kami menghargai kepolisian, kami menghargai status hukum dia. Dalam melakukan pekerjaannya, jurnalis seperti Eko Rosdianto dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Di Pasal 4 terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Di Pasal 8, wartawan juga mendapat pelindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Ia juga memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Jika ada yang menghambat atau menghalangi kerja pers sesuai yang diatur oleh undang-undang, maka bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Sementara itu, setelah desakan begitu kuat, polisi pun membuka penyelidikan baru untuk mengungkap kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan ini. Pasalnya ada 3 hasil visum yang berbeda terhadap para korban. Namun kasus ini tetap ditangani di Polres Luwu Timur dengan supervisi Polda Sulawesi Selatan. Yang akan didalami oleh penyidik nanti adalah hasil pemeriksaan dari tempus atau waktu tanggal 25 sampai diperiksanya ketiga korban tersebut di tanggal 31. Kenapa? Karena disampaikan bahwa pemeriksaan visum tanggal 9, dokter menyatakan tidak ada kelainan. Pemeriksaan yang kedua tanggal 24, dokter menyatakan tidak ada kelainan. Kemudian pemeriksaan medis oleh ibu korban di tanggal 31 menunjukkan ada katakanlah kelainan. Sebelumnya ada 3 visum yang telah dilakukan pada ketiga anak korban dugaan pemerkosaan. Dari hasil visum kepolisian yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober dan 24 Oktober 2019, pihak dokter tidak menemukan kelainan. Sedangkan pada 31 Oktober 2019, ibu korban melakukan pemeriksaan medis secara mandiri dan menunjukkan hasil yang berbeda, serta kerusakan pada organ intim ketiganya. Meski polisi bersikukuh untuk menggunakan pasal pencabulan, pihak kuasa hukum korban LBH Makassar tetap memperjuangkan agar kasus ini bisa diusut dengan pasal pemerkosaan, sesuai keterangan ketiga korban dan hasil asesmen psikologi di Makassar. Asesmen terhadap anak, itu keterangan anak
itu menunjukkan ada kekerasan seksual. Bukan sekedar dokumen asesmen P2TP2A atau psikolog P2TP2A Kota Makassar, tapi juga semuanya itu, mulai dari visum psikiatrikum di Bayangkara, visum asesmen psikolog di Luhut Timur dan juga di Makassar, itu menunjukkan keterangan anak bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan kasus ini sebetulnya masuk dalam kasus dugaan pemerkosaan. Namun polisi merujuk kasus ini menjadi dugaan pencabulan karena perbedaan definisi pemerkosaan. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan definisi yang lebih tepat tentang perkosaan, memang kalaupun dia bentuknya adalah penetrasi anal ataupun pemaksaan oral, itu juga semuanya dengan ataupun penetrasi vaginal tidak dengan alat kelamin laki-laki tapi menggunakan alat yang lainnya, itu semuanya masuk dalam definisi perkosaan. Jadi tidak keliru juga sebetulnya. Tetapi jika dia mau dimasukkan dalam proses hukum, tentunya kita akan sangat terbatas pada apa yang bisa dikerangkakan di dalam KUHP saat ini. Tak hanya demi keadilan, negara sejatinya harus bisa memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual. Jangan sampai pelapor dan para korban yang seharusnya berhak mendapat pendampingan negara untuk pemulihan justru rawan diperkarakan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Winda Anggraini yang saat ini berada di Mapolda Sulawesi Selatan di Makassar. Winda, selamat siang. Apakah sudah ada tanggapan dari ibu anak-anak korban dugaan pemerkosaan ini atas pelaporan balik yang dilakukan oleh mantan suaminya? Iya, Nilo dan juga saudara, kami tadi mencoba menghubungi kuasa hukum dari pelapor dan juga korban yang menyatakan bahwa laporan ini salah alamat jika ditujukan kepada mantan istrinya, karena laporan yang ditujukan oleh terlapor ini terkait dengan narasi yang dimuat oleh salah satu website ataupun juga situs pemberitaan sehingga berita ini viral di media sosial dan juga menyita perhatian publik, karena menurut kuasa hukum dari korban ataupun juga pelapor bahwa yang dilaporkan oleh terlapor ini adalah produk jurnalistik. Jadi mekanismenya haruslah melalui Dewan Pers. Dan dari kuasa hukum sendiri tak mempermasalahkan terkait dengan laporan balik yang dilakukan oleh ayah yang diduga melakukan pencabulan terhadap 3 orang anaknya di Luhut Timur, karena hal ini merupakan bentuk dari respon dan juga untuk mengintimidasi pelapor, dan hal ini sering kali terjadi pada kasus kekerasan seksual. Dan kuasa hukum berharap bahwa adanya laporan balik dari ayah korban ini tidak mengganggu jalannya proses pengusutan kasus pencabulan ataupun juga pemerkosaan terhadap 3 orang anak yang terjadi di Luhut Timur. Saat ini dari kuasa hukum korban sendiri menyatakan dalam waktu dekat belum ada agenda ataupun juga belum ada penyelidikan secara resmi atau panggilan penyelidikan secara resmi dari pihak kepolisian. Saat ini dari kuasa hukum ataupun juga pendamping hukum dari korban ini fokus untuk melakukan perlindungan dan juga pemulihan terhadap ibu korban ataupun juga ketiga anak yang diduga menjadi korban pencabulan di Luhut Timur ini untuk pemenuhan hak-haknya. Dan kuasa hukum juga berharap bahwa proses penyelidikan terkait dengan kasus pencabulan di Luhut Timur pada tahun 2019 tersebut dibuka kembali. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah pihak kepolisian justru membuat laporan baru dengan membuat laporan polisi model A untuk fokus terhadap kasus ini dalam rentan waktu yaitu 25 sampai 31 Oktober 2019, karena menurut pihak kepolisian di rentan waktu itulah terjadi tindak pidana kekerasan seksual seperti itu, karena terjadi
beda hasil visum antara tanggal 31 Oktober 2019 hasil visum dari Rumah Sakit Vale Sorowako yang dilakukan secara mandiri oleh pelapor, dan juga terjadi perbedaan hasil di dua hasil visum lainnya, yaitu 9 Oktober dan tanggal 24 Oktober, sehingga kuasa hukum berharap bahwa kasus ini bisa dibuka kembali. Nilu. Baik, ada harapan agar kasus ini bisa dibuka kembali terkait dengan laporan dilayangkan oleh ayah terduga pelaku ini tidak menjadi masalah bagi kuasa hukum dari korban. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Winda Anggraini langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.